Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kutakutik.com. Kali ini Kutakutik akan sharing pengalaman, bukannya menggurui, melainkan sharing pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini fokus kita adalah bagaimana cara instalasi pipa dan tandon air yang benar, sehingga pada saat maintenance akan gampang. Ini saya sudah gambar. Ini beberapa komponennya ya teman-teman ya. Jadi ada jet pump, terus ada tandon air atau toren. Nah itu juga ada sensor air atau yang biasa dikenal dengan radar ya teman-teman ya. Nah ini ada stop keran yang berbentuk H ya. Saya usul ini teman-teman agar pasang juga. Nah ini akan bermanfaat buat teman-teman. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lalu ada listrik dari PLN dan ada stop kontak teman-teman yang menuju ke jet pump. Lalu rangkaiannya sendiri untuk yang radar ini teman-teman ya. Jadi fasenya kita ambil dari PLN, terus yang pin satunya kita hubungkan ke stop kontak ya, stop kontak ke jet pump. Lalu saran saya juga pasang saklar. Ini fungsinya untuk bypass teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya kegunaannya ya. Oke, jadi diasumsikan misalnya air sedang penuh gitu teman-teman ya, maka sensor ini sebenarnya ada punya dua bandul teman-teman ya, atas sama bawah. Nah sebenarnya sensor itu adalah saklar gitu. Dia punya dua bandul yang bisa mengapung dan bisa gantung gitu. Pada saat dia gantung dua-duanya, maka saklar ini akan nyala gitu. Sehingga listrik dari titik ini ke titik itu dia akan nyambung. Nah, begitu juga kalau misalnya ini mengapung dua-duanya, maka saklarnya dia akan nyeklek ke atas dan listriknya akan putus. Lalu bagaimana kalau misalnya salah satu yang gantung, maka dia akan ikut ke posisi sebelumnya. Oke, ini kita asumsikan airnya penuh gitu teman-teman ya. Terus airnya dipakai di keran-keran, dipakai untuk mandi, untuk nyuci, maka airnya akan turun sehingga satu bandul yang atas ini dia tidak mengapung gitu ya. Jadi dia akan menggantung. Di gambarnya akan berubah. Yang bandul atas itu menggantung, terus yang bandul bawah ini dia tetap mengapung. Saklar dia belum nyeklek, dia masih kebuka ya, artinya jet pump belum nyala. Nah setelah ada pemakaian lagi, maka air akan turun dan bandul yang bawah dia akan menggantung dan narik saklarnya untuk nyala gitu. Sehingga fase listrik akan melewati radar tadi dan mengalirkannya ke stop kontak yang menuju ke jet pump. Nah di sini jet pump nyala, maka dia akan nyedot air dari tanah terus ke stop keran yang ada di atas jet pump itu, terus menuju ke stop keran yang di H ini teman-teman ya. Ini kondisi defaultnya, ini kita buka biar air naik ke atas menuju ke toren. Itu prinsipnya. Nah toren nanti akan keisi lagi. Nah pada saat keisi, maka air akan naik lagi levelnya, dan kondisi ini misalnya dia di tengah ya, maka yang bandul di bawah dia akan mengapung kembali. Nah pada saat mengapung ini, maka posisi saklar dia masih sama, masih nutup ya, kondisinya tadi kan nutup ya pada saat ke bawah, dan dia belum berubah, maka jet pump masih nyala kondisinya. Terus jet pump terus nyala sampai akhirnya pada airnya level di atas gitu. Nah di atas ini maka kondisi bandul dua-duanya akan menggantung sehingga tidak ada beban. Nah dengan tidak ada beban ini, maka saklar akan
putus gitu ya, akan putus sehingga arusnya putus ya. Nah, arus di sini nih, arus fasenya putus, jadi aliran yang menuju ke stop kontak dan jet pump nggak ada, dan jet pumpnya mati, dan air jadi tidak ke atas lagi gitu teman-teman ya. Itu adalah basic kerjanya pada saat jet pump ngisi ke toren gitu teman-teman ya. Untuk outputnya sendiri, ini dari toren, maka outputnya akan turun melewati ini stop keran ya, yang kondisinya terbuka ya, dan ke keran-keran di bawah. Nah, khusus yang stop keran ini saya akan jelasin dikit ya teman-teman. Jadi defaultnya ini kita buka sehingga air naik ke atas menuju toren, dan sedangkan yang turun kita buka juga. Nah, yang tengah ini yang untuk bypass ini kita harus tutup ya kondisinya teman-teman. Jangan sampai kita buka seperti ini, karena kalau dibuka maka pada saat jet pump nyala itu air nanti akan yang ke atas sama yang ke bawah atau ke keran juga. Saya salah kalau posisi seperti itu. Lalu kapan kita menggunakan H ini? Salah satu contohnya ya, salah satu fungsinya misalnya teman-teman mau ganti keran ya di sini ya. Maka kalau misalnya tanpa H, maka teman-teman akan buka kerannya dan kondisi ngocor gitu kan airnya kan. Nah, dengan H ini maka kita bisa nutup air yang dari atas. Nah, yang di sini nih kita coba tutup gitu ya. Kita benerin kerannya. Nah, terus kita masukin lagi. Setelah beres baru kita buka lagi untuk yang H yang dari toren ini, yang outputnya ya teman-teman. Sehingga kerjaan penggantian keran kita, perbaikan kita menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, itu adalah basicnya teman-teman ya dari H ini, dan sebenarnya manfaatnya banyak ya selain untuk ganti keran ini. Nah, saya akan membuat videonya nanti. Nah, selain itu sebenarnya untuk yang advance lagi itu cuma kita juga bisa gitu ya, untuk membuat radarnya itu kuat, kita bisa masang kontaktor di situ teman-teman ya. Nanti di video berikutnya saya akan buat tutorialnya. Oke, terima kasih. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan video tutorial lainnya, silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.